Bincang-bincang malam asik. Oke. Apa sih? Oke, kali ini kita pengen ngobrol apa sih yang lagi trending hari ini. Jadi kami bertiga itu bukan diskusi, bukan debat, ngobrol santuy di tengah malam, tentunya bincang-bincang malam asik. Jadi guys, ya, gua akan searching salah satu berita yang terhangat, yang terbaru pada hari ini apa aja ya. Kita cek. Jadi kita cek dulu berita. Mana sih berita trending hari ini ya? Berita trending hari ini. Di Kompas aja, Pak. Ya, di Kompas ya. Yang lebih akurat. Kita cari dulu apa sih yang menarik gitu, coba. Yang menarik. Yang untuk dibahas. Obrolan hari ini. Gak apa-apa ngerokok guys ya? Gak apa-apa. Apa sih? Tapi untuk anak-anak yang ditiru yang merokok. Rawan minyak goreng palsu guys ya. Gimana? Ada minyak goreng palsu. Rawan minyak goreng palsu. Ini cara membedakan minyak goreng asli dan palsu. Wah. Nah, udah menarik. Kita dulu. Coba kita lihat aja dulu ya. Beritanya kita lihat. Tuh pas tanda X itu. Nah itu. Malam guys, baru pertama kali lihat berita dia. Pelecehan rasis. Udah kayak Siti rasis dia. Kotanya sendiri dia dipakai. Nggak mau dia kota yang lain. Cilacap nomor 1. Waduh. Sirawa. Iya, Cilacap. Nah, jadi setelah pemerintah ya, itu kan mungkin kan udah pada tahu mungkin ya, netizen Indonesia paling the best lah. Betul nggak? Betul. Jadi pemerintah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi. Nah, kemasan pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 16/3/2022. Bersama dengan itu minyak goreng sudah mulai berjejer. Kan lucu. Lucu nggak menurut kalian? Iya. Sangat lucu. Ini kan disebut lucunya. Pertama kan minyak goreng ini kan heboh nggak ada nih. Ya kan, heboh nggak ada. Tapi pabriknya jalan terus. Di supermarket nggak ada minyak goreng, di warung-warung nggak ada minyak goreng. Setelah pemerintah mencabut harga tertinggi, tiba-tiba minyak goreng berjejer. Bahkan sampainya di apa itu? Yang di mobil itu sampainya yang tumpah itu, ya, yang terguling. Ditimbun. Ditimbun. Yang udah mau dikirim itu, Om. Udah mau dikirim kan gila. Gitu. Gimana itu coba? Coba Kak, jadi itu kan menurut Om Solihin yang paling diuntungkan dari tumpahnya minyak itu siapa? Yang paling diuntungkan kan tadi ada mobil. Nah, habis itu tumpah minyaknya. Nah, itu yang paling diuntungkan siapa? Orang sekitaran. Ya orang sekitaran kan bisa ngambil minyak, itu minyak gratis. Itu tapi nggak diperbolehkan. Jadi masyarakat di situ nggak ada yang berani ngambil. Gara-gara? Nggak ada yang berani ngambil. Karena takutnya nanti aku kena sanksi. Takutnya itu minyak curian. Lah kalau minyak curian ya ambil aja. Kalau masa yang ngambil, maksudnya curian apa dulu? Curian para pejabat. Nah itu. Soalnya apa sekarang ini kalau nggak pinter-pinter bahaya. Jadi yang korbannya kita ini, ya nggak? Yang kecil-kecil. Nah jadi pas kemarin, pas kemarin itu kan waktu kelangkaan minyak goreng itu sampai banyak yang stres. Pedagang-pedagang itu. Yang antri saya lihat dari berita juga ada yang mati. Ada yang antri. Gara-gara antri ada yang meninggal. Itu ibu-ibu itu. Kenapa dia bisa meninggal? Kan karena kelelahan. Antriannya berkilo-kilo. Kenapa dia nggak bayar orang? Bayar orangnya kan nggak tahu lah, itu kan kita nggak tahu juga. Ya barangkali dia mau untuk pembayaran nggak ada barangkali. Karena minyak goreng sekarang harganya kan sangat mahal. Padahal kan ada pengganti minyak goreng. Sebenarnya penggantinya apa? Blue Band. Sekarang begini, Blue Band sama minyak goreng tuh harganya berapa? Ya kan yang penting ini Mas,
Tapi ada lagi kalau mau Apa? diputar balik lagi, putar waktu balik ke zaman dahulu. Ya benar. Nah, yang dari kelapa itu kan bisa buat minyak goreng. Ya. Sekarang kelapa tuh udah nggak ada, banyak ditebang. Zaman Soeharto itu udah. Kalau nggak ada kelapa ya kambil aja. Apa? Kambil. Apa tuh kambil? Ya kelapa. Kalau bahasa Jawanya kan kambil. Iya mas. Kokonut. Bukan kokonut, coconut. Jadi di balik jadi seperti zaman dulu lagi. Ya. Jadi Mau buat minyak kan masalah. banyak produsen perusahaan yang rumahan itu banyak yang stres karena apa? Dia nggak bisa produksi. Iya benar. Ya karena kan kelangkaan minyak. Nah itu. Kenapa sekarang minyak kok bisa begitu spontan? Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Dari mana datang di bawah jin? Apa coba Om Nur Yo. sama Biowajin bisa jadi Ya. penyulapan Ya, bener. dari jin bisa jadi. Jin biasanya bikin gorengan ya. bikin Mas? gorengan bisa jadi. Nah, bisa jadi. Iya. Jin, Masuk akal. jin sekarang macam-macam mas. Iya. Nah, sama seperti tuyul, ada yang bawa cari duit. Sekarang dia cari minyak karena minyak kan langka. Cuman yang dikhawatirkan sekarang ini, setelah minyak ini muncul, bahkan yang dikhawatirkan banyak minyak goreng yang Palsu. Palsu nah. Nah, cara membedakan minyak yang asli sama yang palsu Mudah banget Om. Diminum. diminum. Ya. Nah, di sini kan ada keterangan cara membedakan minyak goreng Pasti diminum. asli dan palsu di sini nih. Pasti diminum. Apa ini coba? Coba dibaca Pak. Peneliti dan dosen program studi sarjana terapkan teknologi laboratorium medis TLM Universitas Muhammadiyah UM Surabaya. Pela memaparkan cara membedakan minyak goreng. Menurutnya minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama berupa apa ini, nggak bisa bacanya lah. Rida lah gitu. Ini coba langsung Nah. nih sini. Nah. Nah itu. Uji Uji organoleptik dapat dilakukan meliputi deteksi warna, bau, penampakan dan tekstur. Nah, di situ juga kan Ya. sebenarnya kalau orang yang paham mungkin bisa. Bisa Mas. Bisa. Nah, kita Tapi kasih kalau bagi yang Awam. bawah, Yang awam. yang paling mudah dicampur sama air. Karena kalau minyak nggak bisa nyatu dengan air. bener Mas. Memang sih. Iya. Nyatu dengan air. Tapi yang namanya orang awam tuh kan merasa, wah ini dapat minyak, nah, langsung aja pakai gitu loh. Nah. Tapi nggak tahu, padahal itu palsu. Jadi untuk membedakan itu memang sih sangat, dari tekstur bau aja kan kita udah Udah paham lah sebenarnya Ya, kalau minyak. minyak goreng itu. Tapi itu yang paling mudah itu dicampur sama air. Karena minyak kan nggak bisa nyatu sama Iya. air. Yang namanya minyak Tapi- pun nggak bisa nyatu sama air. Bisa ini Mas, apa namanya? Minyak goreng itu kan tadi kan katanya ada tekstur gitu kan, membedakan tekstur atau apa. Itu gimana kan warnanya apa sih, kuning ya? Kalau yang asli itu kayak kuning Kemasan. kuning jernih keemasan gitu kan. Ya, tapi kalau soalnya kan kayak minyak palsu itu tipis bedanya Nah, sih. berarti kita pakai air kencing Om. Ada itu. Ya kan hampir sama Mas. Kemarin tuh apa sih ya, dibuat itu dari apa? Coba ya, mungkin kalian bisa lihat ya di situsnya Kompas ya, Kompas. Update. Nah, minyak goreng sampai berjejer di rak. Sampai berjejer. Berarti sekarang minyak goreng ngantri mau dibeli. Kalau dulu orang ngantri mau beli minyak. Sekarang berarti minyak ngantri mau dibeli. Berarti. Ya itu. Ya. Nah, itu berarti ya. Jadi sekarang itu bukan lagi kita yang ngantri. Minyak yang ngantri. Minyaknya. Sebenarnya kalau menurut gue sih ya, itu sebagian permainan aja sebenarnya. Iya. Sama penilaian aku. Setuju nggak? Setuju. Itu permainan. Setuju juga. Kalau aku Pertama- ini sih lebih ke apa ya? Emang sengaja Mas ya. Iya, Ya. emang sengaja. Jadi dibuat seolah-olah kita ini krisis dengan alasan kan sekarang kan ada suatu pertempuran nih, peperangan. Jadi gini, gua dengar itu ada salah satu pejabat yang mengatakan, ya
dikait-kaitkannya dengan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Tapi Jadi kan itu tidak- sebagai apa namanya? itu sebagai alasan aja. pembelaan diri. Ya, sebagai alasan aja. Iya. Karena apa sebenarnya itu? Pabriknya kan bukan dari di sana. Bahan bakunya pun bukan dari sana. Jadi gini loh, Semua kan dari memang kita sendiri. memang istilahnya kan pabrik di kita Indonesia, Nah, yang olah kita orang Indonesia. Indonesia. Jadi kan pembelaan dia ini karena perubahan ekonomi global, jadi diikut sertakannya di situ, paham nggak? Jadi kayak sampean ini misal sampean misal main gaple tadi. Nah, Nah, betul. sampean dapat yang balok 6. Nah, sampean harus istilah itu dampak ya dampaknya dari peperangan tadi. Oh, Nah dari itu, itu. padahal sebenarnya itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Itu kan sekedar alasan aja Iya, pembelaan diri. sebenarnya itu pembelaan diri dia saja. itu sama kayak misal sampean kan mau makan. Nah, tiba-tiba sampean mandi. Nah, gitu. Saat Nah. aku mau lapar makan kan ambil piring tapi sampean malah mandi. Mau gitu. mandi. Itu nggak jelas berarti. Iya, emang nggak jelas. Emang nggak jelas itu. Iya, Nggak jelas sekali ya nggak jelas. Sekarang berarti minyak udah memang campur utama. Oh, kawan kan ada sama lihat video yang Hokage hujan. kelima, bukan Hokage kelima. Saya pikir pawang hujan. Hokage kelima. Nah, sampai harganya berapa ini? 23 per liter. Kalau 2 liter itu sampai 47,9 sampai 50 loh. Ya, Udah- udah melonjak naik kalau bagi Itu bukan masyarakat bukan setengahnya lagi ya. dari Semen tahu nggak Mas Hokage kelima bilang apa? Apa itu? Katanya ibu-ibu masak nggak harus digoreng, tapi harus direbus, harus kreatif kata dia. Harus direbus katanya. Iya, dibikin masak rujak. Jadi ikan direbus. Iya, jemasan cuma gitu doang. Siapa yang bilang? Hokage kelima. Kan Hokage pertama kan Soekarno, Hokage kedua Tobirama, ketiga Pak Habibie, Tahu. keempat Tahu. Yondaime terakhir. Nah itu kelima itu Hokage. Itu yang bilang. tapi kan tidak semua bahan masakan itu harus direbus. Karena begini loh, Nah, tidak semua masakan itu seperti harus dia direbus. yang bilang itu. Dia kan bilang begitu kan. Oh. Dia itu nggak ngerasain Lah, bagaimana kehidupan orang kehidupan kecil di bawah itu. Orang kecil. Kalau dia karena begini, kenapa gue bilang begitu? Karena dia tidak merasakan seperti itu karena apa coba? Kenapa? Dia pengen apa-apa beli Ya. duit. Betul. Duit ada. Nah, Benar. jadi dia apa pikir? Mau ada minyak goreng kek? Mau enggak kek? Bodo amat. Ibu ini namanya Herman ya, yang ngomong tadi. Gua nih. Emang faktanya gitu kan? Iya. Nah, jadi begitu. Tapi kan ya itu kan tadi saya bilang tidak semua masakan itu harus direbus. Contoh Dan tidak semua masakan juga harus digoreng. digoreng. Tapi kan setiap hari pasti ada yang misal kita goreng bumbu kan, pasti goreng bumbunya digoreng dulu. Anggaplah semua masakan itu bisa direbus. Hmm. Apakah mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan direbus Oh, iya. terus? Mungkin mungkin kita disuruh kayak manusia purba Mas. Makan Direbus terus kan nggak mungkin. nyari dibakar apa Om? Manusia purba. Siapapun kurasa nggak kuat. Walaupun disuruh makan daging terus direbus setiap hari, Tapi manusia purba kuat Om. Kan dulu nggak ada. Lain dulu, lain sekarang, Zaman. lain zaman, lain. Ya kan dia pengennya kita kayak manusia purba Mas. Ya udah. Ngidupin api Pak, batu. Pakai batu. Gitu, Pak. Sekarang ini udah tapi tahun. memang benar. Kalau yang ngomong itu lebih gampang daripada yang menjalani. Nah itu Itu makanya memang. makanya kan gue bilang seperti tadi, orang yang berduit itu gampang. Gampang, Mau bicara apapun boleh. boleh. Tapi seharusnya seperti dia yang punya duit, yang punya jabatan, lihatlah ke bawah. Jangan seenaknya jidatnya ngomong gitu. Ya. Contoh beginilah. Indonesia adalah terbesar produksi minyak goreng kan, kelapa sawit. Kelapa Ya. sawit. Terbesar lah di Asia itu. Ya, terbesar. Nah, Di mana-mana ada. sedangkan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Hong Kong, pernah nggak denger nggak Ada kebun kelapa sawit ini. ada kebun kelapa sawit? Ya nggak cocok Mas. Nah, kenapa
nggak ada kekurangan minyak goreng. Nah jadi gini mas, tadi kan aku lihat video. Jadi orang ini tuh jelasin bahwa itu tuh kayak si minyak goreng ini istilahnya negara Amerika tuh protes. Pokoknya negara Eropa protes. Kenapa protes? Karena Indonesia kan sebagai paru-paru dunia. Itu ditebangin semua lahannya buat ditanemin sawit. Nah itu dikecannya itu. Nah akhirnya apa? Presiden kita ngelarang ekspor minyak goreng ke semua ini. Nah menolak ekspor lah intinya. Nah abis itu Jokowi ini kan Pak Jokowi bingung. Wah kita balas aja. Nah akhirnya Pak Jokowi stop ekspor nikel. Dia nikel kan buat baja ya. Itu nggak di stop sama dia. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya mereka mau beli lagi. Terus dikasih harga mahal, sekalian kita yang kena dampak juga, gitu mas. Sebenarnya gitu pak. Jadi semua itu memang sih kalau permainan elit-elit, ya itu sangat sulit kita cerna sebenarnya. Masalahnya bukan Pak Jokowi sih yang salah, masalahnya yang ngasih harga itu, perusahaan minyaknya itu. Tapi semua walaupun perusahaan yang ngasih harga, seharusnya pemerintah nggak bisa, nggak bisa, dia tetap nggak bisa. Kalau dia misal mau nutup atau apa itu nggak bisa, itu soalnya harga itu udah dikasih itu. Soalnya kan Pak Jokowi udah ngelarang buat kita ekspor ke sana, jadi kayak itulah timbal baliknya gitulah. Oke. Next ya guys ya, pembahasan minyak goreng. Karena kalau membahas tentang minyak goreng, digoreng terus nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya. Jadi next sekarang kita beralih ke berita selanjutnya ya. Nah sekarang kita membahas tentang kemana sekarang corona. Corona. Gatal hidung gua guys. Nah ini nih berita dan informasi corona terkini terbaru. Oke, itu mas. Iya. Kita cek detik.com. Nah, ini minggu ya? Oh iya mas. Minggu ya. Ini bukan di negara kita nih, Cina ini. Indonesia aja ya. Ini ya. Keren banget itu. Detik apa ini bahasanya ini? Detik health. Apa itu health? Health kesehatan pak. Oh, detik kesehatan. Rusia temukan patogen kelelawar di Ukraina, curigai COVID-19 bikinan. Bikinan apa? AS. Nah, Amerika. Yang bikin corona. Itu gini. Seperti patogen itu apa sih? Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya seperti kata patogen itu apa. Patogen coba di searching mas. Kita biar jelas apa itu patogen. Kita sama ini di sini tag baru aja. Di sini ya. Kita cari. Apa itu patogen? Mungkin buat kalian ya biar tahu kita di sini sambil belajar. Sambil minum air. Minum air ya, menyelam sambil. Apa itu patogen ya? Apa itu patogen? Mana sih? Ini ya. Patogen belajar dari berbagai infeksi penyakit. Ini ya. Nah, ini aja yang diklik mas. Ini. Ini itu. Klik. Nah itu baca. Patogen adalah. Mana sih? Ini ya. Ya. Nah ini nih guys ya. Jadi patogen adalah mikroorganisme parasit ya, yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya seperti tubuh manusia. Tuh. Inang apa? Ya tubuh kita mas. Induk gitu. Induk tubuh ya. Jadi begitu. Jadi kayak misal tuh kayak istilahnya kalau kita bikin apa ya, enaknya aja itu kayak lintah om, jenis lintah. Kalau gedenya ya. Itu kan dia nyedot, habis itu dia, tapi kan lintah kan nyodot udah ya. Kalau itu enggak, dia malah nyakitin terus. Kalau itu mikroorganisme itu. Jadi karena perang itu kita bisa tahu bobroknya Amerika Serikat mas. Gitu.
Nah, ini nih patogen lain ya. Udah, kita udah tahu patogen. Iya, patogen. Patogen adalah mikroorganisme yang kecil banget. Berarti itu sekecil kayak sejenis kayak Bakteri. Berarti lebih kecil lagi dari biji tepung itu mungkin ya. Iya, Itu biji tepung bisa nggak kita misahin satu biji? bisa pakai alat. Satu biji tapi Iya, Mas. bisa ya? Bisa. Kalau pakai alat bisa. 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 Berarti lebih kecil lagi dari itu. Iya, kan mikroorganisme, Mas. Mikroorganisme itu di atasnya molekul. Lebih kecil lagi. Lebih kecil. Jadi kalau yang paling kecil atom ya. Nah, Atom, terus yang paling agak gede molekul, baru mikroorganisme. oh berarti di bawahnya ya? Iya. Di Kalau bawahnya. mikroorganisme tuh ya kayak bakteri, Mas. Ah. Ya gitu, seukuran gitu. Nah, jadi kalian bisa tahu ya, bisa paham ya, bisa paham. Tapi sekarang pada pergi kemana ya? Nah. Itu. Nah, Pada pergi kemana? sekarang ini yang jadi permasalahannya Pada pergi ini kemana? sangat lucu ya, sangat lucu bener. Sekarang kemana sih corona? Apakah dia ikut berperang? Nah, woi bisa jadi, bener. Nah, bisa jadi. Berarti Benar, corona kita ikut ikut perang di Ukraina ya guys? Iya. ya? Apakah dia ikut berperang? Benar. Dia kan kalau si Rusia kan Ukraina temenan sama corona. Hmm. Kalau si Rusia dia sama flu babi, Om. Lah, Dah. itu. Barangkali dia ikut perang. Kira-kira menang mana antara flu babi sama corona, Bos? Itu susah banget itu dimenangin. Kira-kira. Cuman alhamdulillah ya. Kalau sekarang- karena kejadian perang, ini penyakit hilang tiba-tiba. Iya, ikut perang. Hilang tiba-tiba. telan bumi. Ataukah dia punya kontak batin? Wah, negara saya diserang. Oh iya benar, kan Di balik katanya sini. yang jadi ini berarti masuk akal sih. Kira-kira. Ya, Masuk akal nggak? masuk- ya, masuk akal. Kalau Mas Rahman masuk akal nggak? Masuk sih. Patogen adalah agen biologis ya yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Udah cek tadi dia. Udah tadi, Ada. kenapa dibaca lagi, Mas? Untuk Udah sekarang kita lihat berita. fisiologi ya, normal hewan atau tumbuhan multiselular itu guys ya. Jadi memang sih kalau Nah, itu yang jadi tanda tanya kepada diri saya itu pada pergi kemana? Bisa kira-kira Mas Rahman bisa prediksi nggak pada pergi kemana itu penyakit? kita ini sebagai rakyat jelata memang dari awal mula datangnya COVID itu memang dijadikan sebagai tumbal sebenarnya. Benar. Dijadikan tumbal kenapa? Memang seperti gua sendiri percaya adanya COVID. Ah, Percaya, cuman ada cumannya. Seharusnya seperti apa namanya? Seperti para elit-elit Berarti janganlah membuat suatu statement bahwa COVID itu berarti tidak Enggak. seganas yang diberita. enggak sebenarnya. Memang ada, tapi Memang tidak ada. seganas yang diberita. Cuman kan sekarang ini nggak tahu lah dengan elit-elit itu yang mencari keuntungan tersendiri. Yang jadi korbannya rakyat jelata Ada itu. jelas area yang kecil. Rakyat yang kecil ini. Yang satu malah lihat HP tapi lihat aduh searching ya. Padahal ya yang kita dilihat searching. Kita searching, Mas. searching apa? Ya tadi berita tentang apa namanya COVID tadi toh. Terus sekarang Nah, tadi pertanyaan saya kan belum dijawab. Ya, benar. Kira-kira pada pergi kemana? perginya Tiba-tiba hilang begitu saja. Memang tidak ada semua orang yang menginginkan penyakit. ditelan bumi. Ditelan Kalau alam. aku nebaknya dia balik kampung puasa, Om. Kayaknya balik kampung. Tapi biasanya kalau kita Indonesia kan kalau mau puasa, Pulang. mau lebaran, memang pulang kampung. Tapi corona semakin menjadi. Semakin Ya. menjadi. Benar. Tapi kalau macam tahun baru, Natal, coronanya sembunyi. Oh ya benar. Ya tadi berarti corona itu non muslim. Bukan Islam, Mas. Aduh, parah benar. Ya kan iya emang. Ya kan dia kalau Puasa, lebaran. waktu apa namanya nyepi gitu waktu nyepi Nih, ya emang nih. nyepi gak ada ya.
Kasus harian COVID-19 mulai turun. Ini prediksi kapan RI masuk ke endemi. Ya. Sebenarnya dari dulu juga kayak gitu, cuman nanti naik lagi dipermainkan. Ini kalau apa namanya? Kalau misal COVID hilang tuh kayaknya yang paling sedih Om Solihin. Sekarang beginilah. Ini lihat tuh beberapa hari terakhir berada di bawah angka 10.000 kasus. 10.000 yang kasus yang mana? Karena sejak ada COVID ini masyarakat banyak dipersulitkan. Nah, Banyak dipersulitkan. benar. Jadi Om Solihin senang banget orang yang sulit. Ya karena dia itu kalau nggak dipersulit dia nggak dapat duit lah. Karena setiap keputusan Tapi pemerintah duit itu kan sudah banyak. Tapi macam rakyat kecil, ya, makanya yang susah kan rakyat kecil. Kalau orang yang tidak punya hati nurani itu bodoh amat. Yang penting gue banyak duit udah selesai. Dulu kan pernah peraturan kita di sana. Kalau mau keluar naik mobil sama istrinya harus duduk belakang, Itu. nggak boleh duduk depan. Tapi kalau di rumah dia tetap Ya, jadi masih tetap satu. Hah? kan masih tetap kelon dia. Tetap kan itu bedanya dari mana itu? Di luar nggak boleh. Masa Dekat. mau di satu kamar mau ini VCS doang. Nah. Kalau di rumah dia bebas. Ya. Nah itu peraturan gimana dan seperti apa? Kayaknya orang-orang yang misal kayak si Nur gitu nggak percaya COVID ya. Nggak percaya COVID-nya. Ya, dia jangan nggak Karena dia kumpulan COVID paling. Hah? Kumpulan COVID. nggak dia nggak bisa VCS dia. Oh gitu. Tapi harus Ketemu. Jadi Harus langsung. aku nggak percaya COVID gitu dia. Ya gitu. Kalau si Nur Dia pernah juga cerita kemarin. Rusia Cerita sama temukan Angga tuh senang. potongan kelelawar. Karena dia- Tadi udah ya Kalau itu ya. terasek masuk. masa ya Siapa tanya sama dia? Aku kan sama dia tuh senang cerita. Kalau cerita masuk. Aku tanya, sih itu apa? Wah, masih buka tahu aja. iya kita anak kecil gitu. Jadi aku bilang gitu. Iya. Sama-sama Nah. konslet. Jadi kalau kita next time lagi lah. Karena waktu mungkin udah panjang juga. Udah panjang. Hidung gua gatel bangsat. Pengen diurat. Nah, jadi buat kalian semua ya mungkin ya jangan bosan aja lah ya. Iya benar. Ya, Melihat celoteh kan 3 orang. melihat orang-orang yang nggak jelas ini ya. Tadi gimana? Kalau aku jelas ya. Tadi gimana ininya? Apa Yel-yelnya. Nggak tahu. Nah, lupa nanti ditonton videonya. Dia sendiri bisa lupa. Ngobrol-ngobrol malam asik. Oh ya, ngobrol-ngobrol malam gitu. Ngobrol malam asik. Oh, ya. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan di kesempatan yang sama tentunya di meja ini dan di tempat ini juga kami bertiga akan hadir kembali untuk Anda semuanya. Sampai jumpa dan Ditutup jangan lupa dengan like, share dan subscribe channel ini ya. Ya. Oke. Sudah. ngobrol malam asik. Belum. Belum. Tuh, 2, 3. Ngobrol malam. Belum. Apa sih? Apa sih? Yang ngobrol-ngobrol malam asik gitu. Ngobrol-ngobrol malam asik gitu. Jangan jadi Mas Eron asik tiba-tiba. Apa sih anjir? Oke, 3, 2, 1. Ngobrol malam asik. Udah, Pak.